Kisah rumah tangga seorang wanita yang populer di media sosial dengan judul Layangan Putus tengah menjadi perhatian warganet beberapa hari terakhir. Kisah itu diklaim sebagai pengalaman pribadi seorang wanita pemilik akun Facebook Momi ASF yang ia tulis di akun pribadinya itu. Postingan yang menggegerkan dunia sosial media itu memang telah dihapus, namun hingga kini kisahnya masih diperbincangkan netizen. Sebelum dihapus, beberapa warganet memang telah menyunting tangkapan layar atau screenshot postingan tersebut. Ya, status panjang naratif itu berkisah tentang rumah tangga pemilik akun Momi ASF yang bubar lantaran sang suami diam-diam menikahi perempuan lain. Fakta menyakitkan itu baru diketahui Momi ASF setelah suaminya tiba-tiba menghilang tak bisa dikontak pada tahun 2018 lalu. Setelah 12 hari menghilang bak ditelan bumi, sang suami akhirnya pulang. Tapi tak kunjung ada penjelasan dan permintaan maaf kepada istrinya itu. Barulah setelah kemudian sang istri menemukan fakta mengejutkan di dalam handphone suaminya, bahwa sang suami diketahui telah menikah lagi, dan ketika menghilang selama 12 hari kala itu, si suami telah berbulan madu dengan istri mudanya di Turki. Momi ASF kemudian menuliskan mimpi buruk yang ia alami itu di Facebook. Ia mengklaim kisahnya ditulis berdasarkan fakta. Beginilah cerita kisah Layangan Putus. Selesai subuh, aku mencari suami, ingin menggodanya. Semalam, ia tak masuk kamar melihatku. Atau sebenarnya, dia sudah melakukannya. Saat aku tertidur lelap, ku buka kamarnya. Sepi. Oh, mungkin belum pulang sholat subuh dari musola, batinku. Tapi, terlihat kamar masih rapi, selimut terlipat, bantal dan guling masih tersusun. Tak terlihat kasur yang habis ditiduri. Aku bingung. Suamiku tak izin menginap di kantor. Ku ambil ponsel dan menghubunginya. Tersambung, tapi tak ada jawaban. Ku ulangi hingga berkali-kali. Nihil. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Langit sudah terang. Gak mungkin dia di musola selama ini. Aku mulai jengkel. Ku telepon supir kantor. Ku cecar selamat dengan pertanyaan. Loh mbak, sampean kan istrinya, masa Mas Arif gak ada ngabarin? Jawab si selamat kaget. Kemana dia? Gak tahu aku mbak, cuma nganterin ke bandara tok wingi. Refleks ku periksa berangkas mini yang terletak di lemari. Paspornya tak ada. Berbagai pikiran berkecamuk di kepalaku. Aku duduk di kamarnya mencari petunjuk. Semenjak anak keduaku lahir, memang suami lebih nyaman tidur di kamar ini. Kecil, tapi tenang baginya. Tidak terganggu suara tangis bayi. Setiap pulang kantor, seringnya malam hari, rutinitas kami adalah bercengkrama di ruang TV sampai lelah. Dia terkadang mengajakku bercerita di kamar ini sampai terlelap. Kemudian aku pindah ke kamar utama kami, karena di sanalah anak-anak kami tidur. A masih sering terbangun tengah malam berteriak mencariku, minta dipeluk. Kusadari kameranya tidak ada. Kemarin dia memang pamit akan ada pemotretan untuk liputan motor BMW. Karena itu, koper kabinnya yang berisi kamera dibawa serta. Tak ada pikiran aneh. Aku percaya semua kalimat suamiku. Tapi, kenapa dia pergi tidak jujur padaku? Kemana dia? Aku ingat lagi. Kemarin tak ada yang aneh. Tak ada yang salah. Sebelum dia pergi dari rumah, kami bercumbu mesra sekali. Hubungan kami bahkan sedang hangat-hangatnya. Dia sering menggodaku belakangan ini, dan aku sedang hobi mengumpulkan lingerie untuk menyenangkannya. Kami sedang semangat berolahraga agar lebih fit, sehingga ranjang kami hidup sekali. Terlebih lagi, aku sangat percaya dia. Dia pemilik channel dakwah di YouTube. Mas Arif paham
Menyentuh lawan jenis adalah haram baginya. Bahkan menundukkan pandangan terhadap wanita non-mahram adalah kewajiban. Aku percaya betul suamiku. Tapi kemana dia? Hatiku berdebar menjemput suamiku di bandara. Akhirnya, setelah 12 hari pencarian, dia mengabarkan akan pulang. Mas Arif memintaku menunggu di rumah, tapi rasa khawatirku memuncak sudah. Aku tak bisa duduk manis menunggunya di rumah. Segera aku pacu mobil menuju bandara. Teringat 10 hari lalu, aku penuh kebingungan mencarinya. Semua kemungkinan berkecamuk di kepalaku. Apakah ia pergi dari rumah tanpa kabar untuk jihad? Apakah ia ke Timur Tengah karena salah satu ustadz kenalan kami ada yang pernah mengajaknya meliput ke Suriah saat itu? Misinya untuk membuka mata dunia bahwa Suriah butuh pertolongan. Kutangisi niatnya saat itu. Aku tak rela dia pergi ke Timur Tengah. Karena itukah dia saat ini pergi tanpa pamit? Atau apakah dia bermasalah dengan pihak bea cukai dan kemudian ditahan? Atau dia sedang terancam bahaya, diculik dan diancam pihak lawan bisnis? Aku tak yakin dengan semua firasat tentang kepergiannya. Yang ada hanya kecemasan yang luar biasa. 10 hari lalu, akhirnya teleponku diangkat olehnya. "Bi, aku titip anak-anak," ujarnya buru-buru. "Kamu mau kemana?" cecarku. "Aku di Jakarta. Mas pergi dulu. Kamu di rumah baik-baik sama anak-anak ya. Aku titip anak-anak ya Mi, I love you." Lalu terputus. Tidurku tak tenang, makanku tak nyaman, duniaku berhenti berputar. Aku terus bertanya kemana, di mana, kenapa bisa dia pergi, apa yang disembunyikan dariku. Rekan kerjanya ku datangi untuk mencari info. Nihil, kerabat yang berposisi AKBP, ku minta bantu melacak nomor gawainya. Gagal, nomor terdeteksi di daerah pelosok Jawa Tengah. Namun, kerabat menyatakan bahwa pelacakan satelit belum tentu akurat, hingga ku cari hacker untuk menemukannya. Tapi tetap tak ada hasil. "Bi, sehat? Kamu harus sehat ya sayang. Anak-anak tadi nonton Black Panther. Rindu kamu banget." Isi pesanku, Bi adalah panggilan sayang kami. Aku lupa apa yang menyebabkan kami saling memanggil Bi. Mungkin dari baby kemudian beralih menjadi Bi. Hanya muncul centang 1. Tak lama centang 2. Tapi tak pernah centang itu berubah menjadi berwarna biru. Pertanda tidak dibaca. Kukirimi Mas A foto dan voice note suara anak-anak. Tak ada respon. "Bi, aku nggak tahu kamu di mana. Sedang apa? Aku salah apa? Bi, aku janji akan sering masak. Pulang ya." Aku kebangun kepikiran kamu. "Di mana kamu, Mas?" Seperti biasa, pesanku hanya centang 1. Beberapa menit kemudian centang 2, tapi tak pernah menjadi biru. "Bi, aku ke Jakarta sekarang. Aku tak peduli jika harus hilang di sana. Aku akan mencarimu sampai ketemu," pesanku. Kemudian dibalas, "Jangan sayang, batalkan kepergianmu ke Jakarta. Aku akan pulang besok." "Kapan?" balasku singkat. "Besok malam sayang. Tunggu aku ya." Ku telepon dia, masih tak diangkat. Lalu ku hujani Mas A dengan pesan singkat, "Kirim tiketmu." Ku kirim berulang pesan itu hingga dia merespon. "Citylink 24 Februari jam 17.00. Tunggulah di rumah." "Ya, nanti. Aku sudah di rumah Bi," jawabnya. Suasana hening di mobil. Dia menyetir dan aku duduk di kursi penumpang menatap jalan. Tapi kupikir entah kemana.
mau makan. Kamu dari mana? Jawabku. Oke, kita bicara di rumah ya. Setelah dia membuka percakapan, aku terus menjawab dengan kalimat yang sama. Kamu dari mana? Dia ganteng sekali, rapi, bersih, dan wangi. Suamiku memang cenderung metroseksual. Dia sangat peduli akan penampilannya. Tapi bukan itu yang membuatku jatuh cinta. Bukan fisik, bukan pula harta. Teringat saat pertama kali kami merintis usaha ini, aku membantunya berjualan kartu perdana seluler kepada para bule di kota, sambil kuliah, menjajakan pulsa, dan menyewakan handphone kepada para turis. Mas A yang mengajari aku untuk tangguh, mengenalkan arti kerja keras. Romantisme muncul saat uang kami tersisa 10.000. Mas A membeli 2 bungkus nasi jinggo, masing-masing seharga 4.000. Saat dimakan ternyata sudah basi. Mas A tampak kecewa. Tidak bisa memberiku makanan yang layak. Sisa uang 2.000 diberikan gorengan untukku. Itulah satu-satunya makanan yang masuk ke perutku. Aku terenyuh sekali. Romantis. Mobil kami memasuki rumah. Anak-anak menyambut dan memeluknya. Mereka rindu sekali. Selesai bermain, A bergegas mandi, dan aku menidurkan anak-anak. Setelah mereka terlelap, aku duduk di ruang TV menanti jawaban dari berbagai pertanyaan belasan hari belakangan ini. Tanganku lancang membuka handphone A setelah pengakuannya yang lalu. Masih belum berdamai dengan diriku, perasaanku hancur membuat enggan membahas atau bertanya lebih jauh. Aku memilih mencari tahu dengan tanganku sendiri. Pun A terkadang sosok yang dingin. Tak sedikit pun dia berusaha mengajakku bicara, meminta maaf atau menenangkanku. Ponselnya disembunyikan di atas rak buku. Tak sadar, air mataku mengalir. Ketemui ratusan foto mereka. Hatiku tersayat, ngilu. Aku dalam kecemasan yang amat sangat saat ia menghilang selama 12 hari. Tapi Mas A tidak hilang. Dia hanya berhoneymoon di Kappadokia, kota impianku. Aku memang sudah pernah pergi ke Turki saat menunaikan ibadah umroh bersamanya. Tapi kala itu kami tak menyentuh Kappadokia. Betapa remuk hatiku melihat dia sudah pergi ke sana lebih dulu dengan istrinya yang baru. Istri muda yang baru 12 hari dinikahinya. Aku tak kenal perempuan itu. Aku tak pernah bertemu perempuan itu. Yang ku tahu dari suamiku, wanita itu cantik dan muda. Aku marah dan murka. Aku merasa dihianati. Maaf dari Mas A tak cukup membuatku tenang. Ya Rob, ampuni aku. Selesai mandi, aku segera berpakaian. Ini mandi kelimaku hari ini. Entah karena gerah atau karena kebutuhanku saat ini. Menyenangkan sekali berada di bawah kucuran air. Air mataku bias dengan jatuh air yang menyentuh wajah. Seperti dipijat, ku tengadahkan wajahku menghadap shower. Mata, pipi, dan dahi terkena pancuran air. Terasa nyaman sekali. Aku sudah segar, rapi dan wangi. Melangkah menuju kamar tidur, kulihat jam dinding sudah menunjukkan angka 11 malam. Anak-anak tersusun rapi terpejam di kasur. Bukan saatnya tumbang. Aku bukan layangan putus yang tak tentu arah. PR-ku masih banyak. Keempat anak ini pun masa depan yang indah. Aku percayakan semua pada penopangku, Allah Sang Maha Bijak. Jauh di lubuk hatiku, doaku untuk mantan suamiku. Aku tak mampu lagi menunaikan kewajibanku sebagai seorang istri untuknya. Dia resmi, bukan milikku sekarang. Ku lepas segala memori perjuangan cinta kami yang dulu. Aku sudah tak terikat sebagai istrinya. Semoga ia diberi kesehatan, kelancaran dalam segala urusan,
bukan saatnya memaki. Sampai kapanpun, aku tak boleh bermusuhan. Dia adalah ayah anak-anakku. Kuselipkan namanya dalam doa-doaku. Dilansir dari dream.co.id. Bagaimana menurut Anda kisah ini? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini.